Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, 100.000 keping batu dewa luar angkasa. Mata Cukwang Seng langsung terbelalak tak percaya. Menerobos ke ranah laut pahit, ternyata membutuhkan batu dewa luar angkasa dalam jumlah begitu banyak. Tahukah kamu, bahkan kekuatan seperti istana dewa dan iblis pun hanya bisa menawarkan beberapa ratus batu dewa luar angkasa secara terbuka. 100.000 batu dewa luar angkasa tentu saja merupakan angka yang sangat besar bagi mereka. Belum lagi beberapa kekuatan besar, bahkan jika kekuatan beberapa benua super dijarah, mereka mungkin tidak akan mampu menghasilkan uang dalam jumlah sebesar itu. Bagaimanapun, itu adalah 10-100.000 keping batu dewa luar angkasa. Banyak sekali. Cukwaseng mendecakkan bibirnya. Awalnya, dia masih bangga punya ratusan batu dewa luar angkasa. Tetapi sekarang tampaknya itu hanya setetes air di lautan. Jika dibandingkan dengan biaya untuk menerobos ke ranah alam laut pahit. Hei, bocah, apa kau benar-benar berpikir alam laut pahit ini bisa ditembus dengan mudah? Apakah kau pernah bertemu dengan praktisi ranah laut pahit yang masih hidup di sepanjang perjalananmu? Kurasa bahkan jika kita mencari di seluruh tanah telantar dan mengganggu monster-monster tua yang bersembunyi di dunia ini, kita mungkin hanya bisa menemukan beberapa praktisi ranah laut pahit. Mendengar ini, Cukwaseng tak kuasa menahan tawa. Sepertinya ia telah meremehkan kesulitan menembus ranah laut pahit. Belum lagi peningkatan ranah. Ia bahkan tak mampu menghasilkan 100.000 batu dewa luar angkasa ini. Jadi, kamu beruntung telah bertemu makhluk ini, kata naga darah pelan. Cukwaseng menoleh ke arah bola cahaya kemasan itu. Dan tatapannya semakin berapi-api. Benda ini sebanding dengan 100.000 batu dewa luar angkasa. Bahkan mungkin lebih. Bagus sekali. Cukwaseng berkata dengan ekspresi penuh gairah. Setelah beberapa saat bersemangat, Cukwaseng perlahan-lahan menjadi tenang. Ia melirik orang-orang di sekitarnya dan dia bisa melihat keserakahan di mata mereka. Jelas saja, semua orang tengah menatap bola cahaya emas itu saat ini. Agak sulit, dia menghela nafas pelan. Jika dia menunjukkan niat untuk memonopoli, orang-orang ini mungkin akan berubah menjadi serigala ganas dan menerkamnya serta memakannya hidup-hidup. Lagi pula, ketika berhadapan dengan kepentingan yang besar, tidak seorang pun akan tetap rasional. Bocah, jangan khawatir. Tidak akan ada yang bisa mengganggumu, kata naga darah lagi. Mendengar ini, Cukwaseng tertegun, lalu bertanya dengan bingung. Apa maksudmu dengan ini, senior? Naga darah hanya tersenyum tipis. Apakah kau ingat bahwa aku memintamu untuk melemparkan esensi darahmu ke penjara dewa? Tentu saja aku ingat. Naga darah pun melanjutkan. Penjara dewa itu berisi esensi dan darahmu. Meski kau belum menjadi penguasanya, jika seseorang berbuat jahat kepadamu, selama penjara dewa itu masih bisa merasakannya, ia akan menekan mereka. Senior, maksudmu selama aku memasuki penjara dewa, tidak ada yang bisa menggangguku? Kau bisa mengatakan seperti itu. Mendengar ini, ekspresi Cukwaseng langsung berubah gembira. Dengan begitu, ia tidak perlu khawatir lagi dengan kawanan serigala lapar itu. Ayo mulai sekarang. Kemudian tubuhnya perlahan turun menuju penjara dewa. Saat melewati kawah, matanya tiba-tiba berkilat.
dan dia bergumam dalam hati, "Senior, sepertinya masih ada kekuatan yang tersisa di sini. Bisakah orang lain untuk menyerapnya?" Bisa saja, naga darah segera menjawab. Mendengar ini, Chu Kuang mengalihkan pandangannya ke arah Zuyan dan yang lainnya. "Semuanya, kalian boleh masuk ke kawah sekarang. Masih ada sisa kekuatan di sana." Zuyan dan yang lainnya tampak ragu-ragu. Lagi pula, kondisi saat ini agak aneh dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. "Jangan khawatir, tidak akan ada yang bisa mengganggumu," kata Chu Kuang sambil tersenyum. Mendengar ini, Zuyan dan yang lainnya saling berpandangan lalu melompat menuju kawah. Chu Kuang menarik pandangannya, kemudian muncul di atas penjara dewa. Dia berdiri di penjara dewa, matanya menyapu orang-orang yang siap bergerak, lalu berkata dengan tenang, "Tidak ada lagi kesempatan untuk berbagi di sini. Semua orang bisa pergi." Setelah itu, atmosfer dunia tiba-tiba membeku dan niat membunuh yang memenuhi udara. Orang ini sebenarnya ingin memonopoli semua kekuatan. "Brengsek, nafsu makanmu terlalu besar. Apakah kau tidak takut makan sampai mati?" tanya Wusan dengan ekspresi muram. "Tuan Wusan, jangan khawatir. Aku bisa makan hidangan kecil ini," kata Chu Kuang dengan ringan. "Bermimpi?" Wusan pun mencibir. Apa orang ini benar-benar berpikir mereka tidak ada? Dia mendengus dingin lalu membungkuk kepada semua orang. "Semuanya, anak ini terlalu serakah. Dia ingin mengambil segalanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa membiarkannya melakukan itu?" "Tuan Wusan benar. Kita seharusnya tidak terlalu serakah. Anak itu bahkan tidak mau berbagi sedikit pun. Bagaimana kita bisa membiarkannya tetap berhasil? Ya, ini benar-benar keterlaluan. Ayo kita usir orang itu bersama-sama." "Saya setuju. Saya juga setuju." Kata-kata provokatif Wusan membangkitkan amarah orang banyak. Dan semua orang bersorak satu demi satu. Chu Kuang berdiri di penjara dewa, menyaksikan semua ini dengan diam. Dia memang serakah. Jika dia tidak menggunakan penjara dewa untuk menekan raksasa emas tadi, orang-orang ini akan tetap menjadi boneka. Begitu manfaatnya datang, kelompok orang ini benar-benar melupakan segalanya. Benar-benar seperti pria berambut hijau yang menyebut orang lain monster. Hanya itu yang ingin kukatakan. Semuanya, jaga diri kalian." Chu Kuang melambaikan lengan bajunya, lalu memasuki penjara dewa. Detik berikutnya, penjara itu melesat lalu mendarat di kawah. Ia melakukan ini untuk melindungi Zuyan dan yang lainnya agar tidak diganggu. "Ayo kita mulai." Di dalam penjara dewa, Chu Kuang duduk dengan tenang. Di depannya terdapat bola cahaya kemasan berukuran beberapa kaki. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan menutup matanya. Dan sosoknya yang duduk perlahan terbang keluar, lalu memasuki bola cahaya kemasan. Melihat sosoknya menghilang ke dalam bola emas, semua orang yang hadir tak kuasa menahan diri. Bagaimana mungkin harta karun yang begitu langka bisa diserahkan begitu saja kepada bocah itu? Pada saat ini, bukan hanya Wusan, tetapi semua orang bermata merah seperti orang gila. "Semuanya, ikuti aku untuk merebut benda itu," teriak Wusan terlalu keras, lalu bergegas menuju penjara dewa. Setelah itu, banyak praktisi mengikuti menuju penjara dewa secara serempak. Saat ini, dihadapkan dengan godaan besar seperti itu, mereka tidak peduli seberapa kuat penjara dewa itu. Semuanya akan diputuskan setelah mereka merebut harta karun itu.
Langit penuh dengan para praktisi yang menyerbu. Masing-masing memiliki ekspresi keserakahan di matanya. Bola cahaya kemasan itu adalah hasil pemurnian monster sebelumnya. Dan kekuatan yang terkandung di dalamnya pasti luar biasa murni. Bahkan jika mereka membaginya dengan begitu banyak orang, mereka semua dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam kekuatan mereka sendiri. Serang, raungan terdengar, dan semua orang bergegas keluar dengan panik. Saat itu, yang bisa mereka lihat hanyalah bola cahaya emas. Dan mereka sama sekali tidak bisa melihat penjara dewa. Karena semua orang berpikir begitu dalam. Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkan kekuatan dalam bola cahaya emas. Karena terhalang oleh penjara dewa, mereka tidak akan membiarkan Cukwaseng menyerap semua kekuatan itu dengan nyaman. Apa yang tidak bisa kita dapatkan? Anak itu juga tidak bisa mendapatkannya. Di dalam bola cahaya, Cukwaseng duduk diam. Dia tidak peduli dengan hiruk-pikuk dunia luar. Ia terus memandang sekelilingnya, merasakan kekuatan hangat mengalir ke permukaan kulitnya. Setiap tetesan cairan keemasan di dalamnya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan begitu banyak cairan keemasan yang terkumpul, meskipun bola cahaya kemasan ini hanya berukuran beberapa kaki, itu memberi orang rasa kekaguman bagaikan lautan emas. Bocah, kau harus ingat untuk tidak menyerap kekuatan ini secara aktif. Suara peringatan dari naga darah perlahan bergema di dalam hatinya. Saya mengerti, senior. Cukwaseng mengangguk. Ekspresinya juga menjadi sangat serius. Dia mengerti kekhawatiran naga darah. Kekuatan di sini terlalu dahsyat. Bahkan jika dia menyerap sedikit saja, itu sudah cukup untuk membuatnya meledak. Lepaskan semua pertahananmu dan biarkan kekuatan ini mengalir melalui meridian dan daging di seluruh tubuhmu. Ingatlah untuk tidak menyerapnya secara aktif. Kau hanya bisa membiarkan daging dan darahmu menyerap sedikit demi sedikit, kata naga darah kembali. Mendengar ini, Cukwaseng menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat serius. Ia membentuk segel dengan tangannya dan pertahanan di sekitarnya pun lenyap sepenuhnya. Kulitnya bergetar sedikit, menciptakan riak-riak kekuatan emas di sekelilingnya. Kemudian, kekuatan-kekuatan ini mengalir melalui pori-pori tubuhnya, masuk ke dalam darah, daging, dan meridiannya. Wajah Cukwaseng langsung memerah, dan dia merasa seluruh tubuhnya seperti akan meledak. Namun, ia membiarkan kekuatan mengalir melalui tubuhnya hingga keluar dari pori-porinya sehingga mencapai efek penempaan. Setelah hanya sekali masuk dan keluar, ia merasakan darah, daging, dan meridian di dalam tubuhnya telah diperkuat secara signifikan. Jelas, tubuhnya telah ditempa secara signifikan dalam proses ini. Anak itu sudah mulai menyerap kekuatan. Orang-orang menyerbu dari segala arah dengan ekspresi marah. Hentikan dia, teriak Wusan dengan marah, lalu menampar dengan telapak tangannya membombardir penjara dewa. Sekalipun tindakan ini tidak dapat melukai Cukwaseng. Namun tindakan ini pasti membuat merasa tidak bisa tenang. Serangan dahsyat berjatuhan bagaikan meteor. Dan semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Cukwaseng menyerap kekuatan itu. Untuk itu, mereka tidak keberatan membayar sejumlah harga. Ekspresi muram terlihat di wajah Wusan. Dengan begitu banyak orang yang bergabung, bisakah penjara dewa yang dirancang untuk menghadapi monster emas benar-benar bisa melindungi anak itu dengan aman? Lagi pula, menurutnya, mengapa penjara dewa harus melindungi anak itu? Benda dewa seperti itu tidak akan pernah mengakuinya sebagai tuan.
Dia telah melihat ini sejak Cukwangseng mengeluarkan penjara dewa untuk menekan monster emas itu. Karena dari awal, penjara dewa menekan monster emas itu secara mandiri dan tidak dikendalikan oleh siapapun. Oleh karena itu, bocah itu tidak mungkin menjadi penguasa penjara dewa. Jika memang begitu, mereka ingin menyingkirkan Cukwangseng. Jadi mengapa penjara dewa itu melindunginya? Ribuan serangan berjatuhan bagai air hujan. Seluruh dunia bawah laut mendidih dan atmosfer penuh kekerasan menuntuni setiap saat. Saudara Zu, apakah saudara Zu akan baik-baik saja? Di dalam gunung berapi, Liu Tianbian menatap penjara dewa yang terletak di bawah. Saat berkata dengan sedikit khawatir, "Jangan khawatir, saudara Chu pasti merasakan kejadian seperti itu. Sekarang dia bersikap acuh tak acuh. Berarti serangan-serangan ini tidak akan menyakitinya," jawab Zuyan dengan tenang. "Saya harap begitu." Di luar, Wusan menatap sosok muda di penjara dewa dengan tatapan ganas. Apakah anak ini benar-benar berpikir ia bisa menyerap kekuatan itu dengan aman? Itu sangat konyol. Dia mencibir dan ekspresi wajahnya menjadi semakin dingin. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah serangan dahsyat menghantam penjara dewa. Raungan menggema dan kekuatan dahsyat itu menyapu ke segala arah. "Pergilah ke neraka, bocah!" raung Wusan menggelegar. Namun pada saat berikutnya, ketika aura kekerasan itu berangsur-angsur menghilang, ekspresi wajahnya langsung menegang dan bola matanya sedikit melotot. Bagaimana mungkin? Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir berkata dengan takut. Setelah serangan sekuat itu, bocah itu sebenarnya selamat. Tanpa cedera sama sekali. Hanya reruntuhan tanah di sekitarnya yang menunjukkan betapa mengerikannya serangan sebelumnya. Wajah Wusan menjadi sangat muram. Dilihat dari situasinya saat ini, pastilah penjara dewa yang berperan melindungi anak itu tetap aman. Astaga, bagaimana mungkin benda dewa seperti itu melindungi bajingan itu? Kalau begitu, bukankah itu berarti dia hanya bisa menyaksikan anak itu, mengambil semua kekuatan itu untuk dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menghentikannya? Aku tidak percaya. Wusan meraung kembali, dan daging di lengannya pecah dalam kabut darah. Daging itu langsung berubah menjadi dua serangga penyihir yang mengerikan. "Hancurkan bajingan itu," dia menunjuk Cukwangseng dengan ekspresi tenang. Dua serangga penyihir terbang keluar, lalu menyerbu ke arah Cukwangseng yang satu demi satu. Namun, saat serangga penyihir itu bersentuhan dengan penjara dewa, mereka berubah menjadi genangan cairan hitam lalu menghilang ke tanah. Wusan menatap semua ini dengan mata terbelalak. Kemarahan di hatinya saat ini hampir menelan kewarasannya. Aku tidak percaya. Kali ini dia telah membayar harga sebuah lengan untuk memasuki penjara surgawi. Tetapi meskipun begitu, dia tidak memperoleh keuntungan apapun. Malah bajingan kecil itu yang mengambil semua keuntungannya. Bagaimana dia bisa menerima hasil seperti itu? Para praktisi semuanya tampak muram dan seragu ketika melihat pemandangan ini. Mereka juga sangat enggan, tetapi dengan perlindungan penjara dewa, betapapun enggannya mereka harus menanggungnya. Karena pertahanan penjara dewa bukanlah sesuatu yang dapat mereka hancurkan. Kini hasilnya sudah jelas. Mereka hanya bisa menyaksikan bocah itu mengambil alih semua untuk dirinya sendiri, meskipun mereka sangat enggan. Terima kasih.